nari-nari gitu ya. Yang nari-nari, nanti ada yang boneka-boneka. Setan tuh bukan gitu. Cara kerja setan tuh di sini loh. Makanya ketika itu Yesus pernah menghardik Petrus karena dalam pikirannya itu ada pikiran setan. Enyahlah iblis. Nah, makanya kita harus tahu bahwa mindset kita ini diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kita di podcast Pendalaman Alkitab Imagris Universitas Negeri Malang. Nah, di part yang pertama tadi kan kita sudah membahas mengenai trading. Nah, di part yang kedua ini kita akan membahas mengenai metaverse, tapi dari sudut pandang Alkitab. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu ataupun belum tahu metaverse dari sudut pandang Alkitab itu seperti apa, kita akan membahasnya pada kesempatan kali ini. Dan juga tidak lupa saya masih didampingi oleh Kak Yuel yang sebagai pembicara kita pada hari ini. Jadi langsung saja kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Dan lanjut kita ke pertanyaan kita berikutnya, Kak. Ya, nah, mengenai gereja metaverse tadi seperti yang sudah dijelaskan Kak Yuel bahwa ibadah itu kan persekutuan. Kita manusia makhluk sosial yang harus bertemu secara langsung, bertatap muka dengan teman-teman seiman kita. Kita nggak bisa selalu diam di rumah. Mungkin ada beberapa sedikit orang di dunia ini yang mereka itu lebih suka sendiri di rumah, entah itu orang introvert atau yang sejenisnya lah seperti itu. Tapi sifat dasar manusia itu adalah ingin ketemu. Nah, dengan adanya gereja metaverse seperti sekarang ini Kak, kan sangat banyak ya, kita searching di Google aja muncul kayak metaverse church kayak gitu, gereja metaverse yang dimanapun kita bisa beribadah menggunakan teknologi yang ada, kayak menggunakan itu kacamata VR kayak gitu, dan juga alatnya kayak gitu ya Kak ya. Menurut Kakak sendiri hal-hal seperti ini tuh alkitabiah atau tidak Kak? Apakah bisa menjadi hambatan atau bahkan unggulan untuk gereja dalam beribadah seperti itu Kak? Iya, terima kasih Evan. Ya, jadi terkait metaverse ini masih terjadi banyak perdebatan yang pro dan kontra. Ya, jadi bagaimana, apakah betul itu menjadi hambatan atau menjadi satu dongkrakan ya atau dorongan dalam pelayanan. Nah, tapi saya punya pandangan bahwa ya sebetulnya ini sama aja dengan ibadah online sih. Cuman beda media dan programnya aja. Ada alat VR-nya, ada apa ya, kalau saya nyebutnya itu pentungannya itu ya, karena kan ada pentungannya dan sebagainya. Nah, maka jawaban saya itu ya sama seperti poin pertanyaan dari Evan yang pertama sih. Bahwa jawabannya adalah metaverse ini adalah alat atau teknologi, ya kan? Yang dimana teknologinya mungkin lebih apa ya, kalau disebut 4D ya, atau 4 dimensi kah, atau 5 dimensi kah. Nah, karena sebegitu luas ya. Nah, maka saya mau katakan ya, itu semua tergantung sih ya. Tergantung, karena tergantungnya begini. Tetap metaverse ini tidak akan bisa menggantikan peran dunia nyata. Nggak mungkin. Ya kalau yang halu-halu berlebih itu mungkin, tapi nggak bisa. Masa makan di metaverse gimana? Makan cuman fotonya dimakan itu kan nggak bisa. Yang ada sakit perut dia kan. Nah, maka dari itu menurut saya ya ini karena masih pro dan kontra, ya kita melihat dari berbagai banyak sudut pandang. Kayak misalnya contoh dari saya sendiri, dari gereja yang tempat kami melayani, saya sih kemarin sempat istilahnya ngencupkan ya, ada tempat buat metaverse, tapi ternyata dari bidang teologi, dari bidang pengajaran masih memperdebatkan dulu. Jadi bukan debat kusir gitu, bukan, tapi dipertimbangkan dulu ya, bagaimana, apakah ini bisa menjadi berkat atau tidak. Nah, oleh sebab itu bagaimana juga dengan teman-teman yang mungkin introvert dan sebagainya. Menurut saya mereka tetap jiwa juga ya. Nah, yang penting metaverse ini kembali lagi bisa dipakai buat yang jahat, bisa dipakai juga buat yang baik. Selama firman Tuhan diberitakan dan Injil dinyatakan, saya rasa itu nggak masalah. Tapi kalau memang yang penting titiknya tidak menjadi batu sandungan. Nah, apakah seperti metaverse dan ini adalah hal yang baru? Di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan bahwa di bawah matahari, di Pengkhotbah 1 ayat 9, itu tidak ada sesuatu yang baru. Berarti metaverse ini ditemukan sebetulnya. Karena ilmu-ilmu itu bisa kita manusia dapatkan, yaitu tadi, karena ketika mereka memperoleh pengetahuan, memperoleh hikmat. Nah, kalau aplikasinya, pengetahuannya adalah aplikasi metaverse, tapi hikmatnya ya mungkin tuh bisa dipakai untuk lebih lagi menyampaikan Injil.
Saya mendapat pengertian ketika pandemi, mungkin ketika Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata, jadikanlah semua bangsa muridku dan beritakanlah Injil, kabarkanlah Injil sampai ke ujung dunia, baptislah mereka. Nah, saya merasa jangan-jangan era teknologi ini bisa menyampaikan juga Injil sampai ke ujung dunia. Karena fisik kita terbatas. Tapi contoh seperti YouTube misalnya. Tayangan ini saya yakin mungkin nonton yang dari Amerika ada, dari Afrika ada, dari Eropa ada. Mungkin ada teman-teman yang dari Afrika atau mungkin dari India, dari Rusia, dari China misalnya, atau dari Singapura. Nah, karena teknologi nggak dibatasi dengan ruang dan waktu. Nah, saya yakin pilihan kita mau pakai media ini buat ngomongin yang toksik-toksik, ngomongin nggak jelas, miso-miso nggak jelas, atau kita mau ngomongin firman. Nah, jadi saya rasa metaverse itu ya alat sih, atau media. Termasuk di Pengkhotbah 3 ayat 11 juga dikatakan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Nya di situ bukan huruf besar. Jadi bukan waktu Tuhan, bukan kairos, tapi kronos, karena N kecil. Waktunya, anak kecil merangkak, anak SD berlari, anak SMP mungkin belajar naik sepeda, naik motor, anak SMA sudah naik mobil, anak kuliah mungkin naik pesawat. Anak yang udah selesai kuliah naik roket mungkin. Nah, maksud saya itu ada waktu yang indah gitu loh. Jadi kembali ke kejadian 2, kita ini semua hanya pengelola dan pengusaha. Maksudnya pengusaha itu mengusahakan apa yang sudah ada kita kelola dan kita usahakan sehingga itu menjadi menyenangkan hati Tuhan. Nah, menurut saya pribadi, sejauh tidak menyentuh dosa prinsipal, zina misalnya, mencuri, membunuh, ya bahkan mungkin melakukan penyembahan berhala, saya rasa metaverse itu bersifat alat dan media saja. Sekali lagi, manusia itu wujud, bukan digital. Jadi tidak akan pernah bisa menggantikan kebutuhan-kebutuhan wujud kita, seperti itu. Oke, Kak. Iya. Dan aku ada pertanyaan juga nih, Kak, masih berkaitan dengan metaverse ya, Kak ya. Iya. Nah, apakah beribadah secara online atau gereja metaverse ini dapat mengimplementasikan tritugas panggilan gereja? Kan ada diakonia, koinonia, dan marturia ya, Kak ya. Menurut Kakak sendiri apakah bisa mengimplementasikan 3 hal tersebut kayak gitu? Iya, kita akan membreakdown ya. Seperti diakonia, itu berarti pelayanan dan perbuatan. Kalau yang melayani disebut diaken, kalau perempuan diakones. Terus kalau kita melakukan pelayanan sering disebut diakonia, membagi-bagikan makanan jasmani, mungkin menolong jemaat yang kesulitan. Nah, berarti itu bentuknya fisik apa digital? Masa Pak, saya renovasi rumah metaverse-nya, kan nggak bisa. Loh, itu saya gimana? Rumahnya megah di metaverse tapi di kehidupan nyata nggak ada rumahnya, ya kan nggak bisa. Masa dia suruh, ya udah Pak masuk komputer sini Pak, lah kan nggak bisa juga ya kan, itu kan absurd ya. Nah, berarti itu fisik. Terus yang kedua koinonia ya, bukan konoha ya. Nanti yang dengerin kok bahas konoha, bukan koinonia ya. Jadi bukan konoha ya. Ini teman-teman yang seneng anime-anime ini ya. Terus itu berbicara persekutuan dan kelompok. Berarti fisik nggak? Fisik. Saya mau tanya teman-teman yang kuliah Zoom, nyaman nggak? Ya tetap aja nggak enak ya. Awalnya aja seneng, wah bisa bebas. Lama-lama kebablasan. Artinya ya nggak enak. Dulu kan, wih seneng libur 2 minggu. Ternyata 2 tahun liburnya. Terus libur 2 bulan ditunda. Akhirnya, aduh, sampai sekarang ya gitu ya. Saya kadang-kadang masih loh, kayak 2021 tuh kayak nggak kerasa apa-apa karena ya kita di rumah terus ya. Ada PPKM, ada sebagainya. Nah berarti persekutuan itu berbicara apa sih? Fisik. Nggak enak loh ya. Makanya tetap semangat buat teman-teman yang di kelas 11-12 yang di era 2020-2021. Karena lulusnya kan wisuda online ya. Serunya padahal wisuda itu kalian camping di mana. Saya di sini nggak menganjurkan nyoret-nyoret baju, jangan ya. Itu kalau mau coret-coret ya jadikanlah kenangan lah. Karena tiada masa paling indah masa-masa di sekolah, kasih di SMA ya gitu ya kan. Akhirnya kuliahnya tapi bersyukur yang teman-teman angkatan 2020-2021 sekarang mungkin kuliahnya udah hybrid ya, bisa tatap muka, bisa online. Nah, jadi itu fisik. Terus yang terakhir, marturia. Marturia ini berbicara apa? Kesaksian dan penginjilan, pemikiran. Kalau saya tulis itu bisa bersifat abstrak tapi juga bersifat fisik.
ya kan? Ibadah, penyampaian pesan, penginjilan, itu kan fisik, tetap beda rasa. Karena kita ini makhluk sosial. Makanya semakin banyak orang, kenapa di satu ruangan yang sama, walaupun AC-nya besar, semakin banyak semakin panas. Karena ada apa? Kehangatan. Nah, ini buat yang kedinginan ini, manusia yang bisa memberi kehangatan, bukan guling. Bukan gambar-gambar di komputer-komputer ya. Itu semu semua ya. Jadi pasangan-pasangan jangan lupa yang seiman. Nah, itu penting ya. Jadi sebagai pengganti nggak mungkin, nggak bisa. Tetapi sebagai pendongkrak, iya. Jadi kalau ibarat itu suplemen dan vitamin, itu nggak akan bisa gantikan makanan utama. 4 sehat, 5 sempurna. Mungkin iya vitamin C menambah imun tubuh, tapi nggak bisa gantikan fungsinya jeruk. Jeruk apa? Vitamin C kan. Nah maka dari itu saya mau katakan implementasi pada tritugas panggilan itu dia tidak bisa menggantikan, tapi hanya menambah dayanya. Contoh misalnya diakonia. Nah dari diakonia misalnya di dalam dunia online atau metaverse, ya mungkin dari situ kita bisa melihat, ini ada yang butuh pertolongan nih. Nah dari fisiknya digas. Terus apa lagi? Koinonia. Ini ada yang sudah terlalu lama sendiri. Nah diajak ke dalam kelompok sel atau mungkin KTB ya, kelompok tumbuh bersama. Terus apa lagi? Marturia. Mereka mengerti, oh iya mengalami jamahan Tuhan. Nah, jamahan Tuhan kan tidak secara metaverse, tapi jamahan Tuhan tuh melalui metaverse bisa menyentuh. Saya masih percaya. Contoh ya, nggak usah metaverse deh. Anda dengar lagu rohani, malam-malam gitu, bisa nangis nggak? Bisa. Pertolonganmu begitu ajaib. Makasih Tuhan. Loh itu apa nggak Tuhan bekerja dari situ? Jangan tiap malam, iwak peye. Lah, Anda Roh Kudus apa Roh Macan ini ya kan? Nah, jadi itu tidak bisa digantikan dengan itu tadi, tritugas panggilan, ya kan? Nah, ketawa telat saya. Nah, tapi metaverse ini memang bisa jadi contoh kandang-kandangnya orang-orang introvert. Maksudnya orang yang memang yang introvert parah ya. Maksudnya mereka nggak berani ketemu orang. Tapi saya yakin mereka itu jiwa. Nah, melalui metaverse kita bisa menjangkau mereka. Ayo jangan lupa baca Alkitab. Waktu saya coba trialnya metaverse itu, saya bisa ngomong sama orang dari India. Halo, ya, terus kuci hota he, saya bilang gitu. Terus, wow, syarukan gitu. Wah, apa? Terus karena bisa Inggris kan, yes, I know syarukan gitu. Nah, berarti kan gara-gara metaverse kita bisa kenal orang-orang di India kan. Nah, jadi itu nggak ada batasannya. Nah, kembali lagi jawaban nomor 5, manusia itu fisik, wujud, bukan digital. Jadi tritugas panggilan tetap dilakukan secara fisik. Metaverse, online, digital, aplikasi sejenis, hanya pendongkrak atau pendorong aja. Seperti itu. Oke. Mungkin kita beralih dari topik utama dulu ya Kak. Aku ada pertanyaan yang baru kepikiran mengenai tritugas panggilan tadi. Nah, kan kita anak muda ya Kak ya. Gimana sih agar kita anak muda itu bisa mengimplementasikan itu tadi, tritugas panggilan itu tadi, seperti pelayanan, terus kita persekutuan, karena tidak banyak anak muda yang zaman sekarang itu mereka menghiraukan hal-hal tersebut, padahal kan hal-hal tersebut sangat penting bagi pertumbuhan rohani kita. Nah, menurut Kakak itu bagaimana untuk mendongkrak semangat anak-anak muda yang mulai menjauh dari persekutuan dan jati Tuhan seperti itu Kak? Iya, jadi kembali lagi ya, saya mau katakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu bukan, ayo karena kamu orang Kristen kamu harus ke gereja, ayo karena kamu orang Kristen kamu harus ikut imakris, karena kan ikatan mahasiswa Kristen. Tidak. Jadi hubungan dengan kita Tuhan itu adalah kebutuhan. Kalau itu kita menjadikan kebutuhan, misalnya Evan lapar, masa harus disuruh makan sih? Anda kan pasti cari sendiri lalapan, seblak misalnya, cilok ya kan, dan lain sebagainya, geprek misalnya. Nah makanya anak-anak muda harus tahu bahwa kita dengan Tuhan itu seperti hubungan. Artinya hubungan itu gini, sehari aja nggak ketemu Tuhan, sehari aja nggak ngobrol dengan Tuhan, aku nggak bisa. Nah bagaimana kok mereka menjauh-menjauh? Ya mungkin ya mereka selama ini belum mendapatkan pemikiran yang benar. Nah bagaimana caranya ya, dari kita-kita yang tahu, kita harus menjangkau mereka. Harus relevan. Fun-nya di sini saya pakai FUN. Jadi relevan, artinya menyenangkan.
Tapi tentu dengan prinsip kebenaran ya, bukan prinsip legalisme atau liberalisme. Nah, sehingga bagaimana supaya mereka bisa tertarik? Ya dengan acara-acara seperti ini. Mungkin bisa dibuat teman-teman, mungkin punya topik-topik. Kak, aku punya permasalahan dalam hidup. Apakah itu? Aku melipat tangan, dia bersujud. Tuh. Nah, itu bisa nanti silakan menjadi jawaban bagi mereka. Karena saya yakin mereka butuh jawaban. Kayak gitu. Nah, mereka seringkali gini, contoh. Mereka mendapat jawaban dari dunia. Padahal harusnya anak Tuhan yang menjadi jawaban. Tuhanlah jawaban itu, kebenaran itu. Kayak misalnya contoh, saya melayani anak-anak atau sekolah minggu. Kadang-kadang kalau mau bahas tentang seksual tabu. Oh, belum saatnya gitu. Padahal itu perlu disampaikan, kalau enggak mereka dapat pelajarannya di luar dan dapat pelajaran yang sesat, bahkan dapat prakteknya bahkan. Nah, itu kan bahaya. Nah, jadi bagaimana? Ya kita harus membangun kesadaran bahwa hubungan dengan Tuhan itu kebutuhan. Atau sentuh hot button-nya. Kamu kenapa sih mukanya murung aja sih? Kenapa? Tenang aja. Masalah pacaran, masalah pasangan. Kalau udah siap Tuhan nanti temukan kok kamu sama dia. Yang jomblo, amin. Pasti. Terus apa lagi? Pekerjaan. Sudahlah, kamu kuliah dengan benar. Tuhan pasti buka lapangan pekerjaan buat kamu, karirmu yang baik. Apa masalah keluarga? Percaya Tuhan bisa tolong. Nah, jadi kita masuk ke celah-celah itu. Nah, jangan sampai celah-celah itu dimasuki oleh setan. Nah, ketika dimasuki setan, ya itu akhirnya dunialah jawabannya. Ingat, langit bumi dunia akan berlalu. Tapi firman Tuhan kekal dan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Iya, kayak gitu. Wah, jawaban yang sangat menarik ya teman-teman dari Kak Yuel. Kita kembali lagi ke topik pertanyaan utama kita, yaitu mengenai konsep gereja metaverse. Nah, biasanya kan konsep yang berbau dengan teknologi ini kan anak muda yang paling suka ya Kak ya. Anak muda yang paling semangat. Seperti konsep gereja metaverse ini pasti yang banyak berkecimpungnya itu anak-anak muda, tetapi untuk para orang tua atau mungkin petinggi-petinggi di gereja itu masih menjadi pro dan kontra seperti itu ya Kak ya. Nah, mungkin sebagai anak muda sendiri ya Kak ya, bagaimana agar kita dalam menjalankan konsep gereja metaverse ini tetap back to Bible, ataupun tidak hanya konsep gereja metaverse ya Kak ya, mungkin pengalaman aku juga di gereja-gereja itu biasanya kita sebagai anak muda ya, kita perkumpulan anak muda kita itu saat mengadakan acara, kita sudah mengonsep acara yang sangat menarik, yang sangat relevan dengan zaman sekarang, yang sangat anak muda banget, sangat hits banget, tapi ditolak oleh para orang-orang tua kita. Nah, mungkin untuk hal-hal seperti itu bagaimana pendapat dari Kak Yuel sendiri? Iya, terima kasih Evan. Ya, jadi dulu saya tuh pernah, walaupun saya muda, saya tuh pernah punya pemikiran ya, kayak misalnya TikTok, ya itu ya. Karena dulu kan nari-nari nggak jelas ya, terus kayak apa namanya, sebenarnya sebelum TikTok tuh ada Musical.ly kalau nggak salah, tapi Musical.ly udah punah ya, jadi beralih ke TikTok. Nah, sebetulnya saya melihat seperti metaverse ini kan aplikasi sebetulnya, program kan. Kecuali kalau kita itu misalnya metaverse itu misalnya bisa keluar kita kayak masuk ke dalam dunia, kan sebetulnya kita nggak masuk ke dunia, kita tuh cuman pakai ini terus istilahnya melihat layar itu kan, seakan-akan tuh kita gitu loh. Nah, sebetulnya kayak metaverse, Instagram, TikTok, YouTube bahkan, itu semua media. Kembali lagi tinggal bagaimana kita yang mengelola dan mengusahakannya. Dulu saya tuh pernah punya pemikiran kayak TikTok karena ya toksik ya, nari-nari gak jelas, padahal pembuatannya itu kan, saya pernah kayak lihat di kafe-kafe gitu, anak-anak kecil gitu, mungkin sebutannya bocil-bocil itu ya, itu kayak nari-nari gini, ngapain? Tapi ternyata kok jadi videonya bagus karena ada lagunya kan. Cuman kan kalau pembuatannya kan kayak kepala yang gini-gini kan, ngapain itu ya. Nah, terus saya punya pemikiran, lah kalau misalnya itu dipakai untuk dunia-dunia terus kita misalnya anti-anti terus, bagaimana Injil dan kabar baik itu diberitakan? Makanya sejak 2 tahun lalu setelah pandemi saya punya pemikiran, saya buat TikTok gitu. Saya share firman Tuhan di situ, saya YouTube juga masukkan di situ. Padahal sebetulnya kayak contoh kayak Instagram misalnya. Padahal Instagram itu dulu pertama dibuat saya tuh buat Instagram itu 2013 atau 2014. Waktu itu masih logonya belum logo yang kayak sekarang ya, yang mendukung suatu gerakan itu ya. Jadi logonya masih logo jadul. Itu kan sebetulnya untuk orang ngepost karya-karya mereka kan. Foto
Tapi sekarang kan beralih ya. Gosip di situ, hengpong jadul di situ ya kan. Terus habis itu netizen juga maha hadir, maha benar ya kan di situ. Nah, coba kan kita sekarang berita nggak dari koran, berita kan dari Instagram, kayak kita ngikutin berita-berita apa minyak naik ya kan. Minggu lalu Roh Kudus turun, wah itu jadi naik turun dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya kita bisa pakai media itu sih untuk kita ini. Nah, TikTok pun sama. Sebetulnya kreator TikTok itu kan buat itu kan untuk apa ya? Membuat istilahnya membuat itu untuk kita berkarya. Tapi kan sekarang mau tahu ikuti part yang kedua lah. Ngapain ini kayak kok gitu banget sih gitu loh. Kenapa nggak sekalian satu part aja sih, lebay banget ya kan. Jadi, ikuti part yang kedua atau follow di YouTube kayak gitu banget lah. Akhirnya Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Metaverse bahkan. Percaya saya di Metaverse nanti lah bisa ada warung kaki lima di situ. Online, bisa ada lalapan online gitu. Ada yang rumahnya yang gambar ayam ini, lalapan Lamongan gitu misalnya. Ya karena apa ya? Karena itu tadi kayak imigrasi fisik ke digital. Tapi kan itu nggak bisa merubah fisik kan. Nah maka dari itu kembali lagi menurut saya kita justru malah kita harus masuk ke situ tetap dengan prinsip ya. Artinya kalau itu nggak benar jangan. Bukan berarti berarti semua media sosial, berarti yang nggak benar kita masuk juga. Yang itu nggak seperti itu konsepnya. Tapi seperti Metaverse ini kita bisa pakai juga untuk mengabarkan Injil. Cuman jangan sampai kita terjebak. Contoh HP bisa kita pakai untuk broadcast firman. Tapi kita juga bisa pakai untuk apa? Ya nonton film yang nggak benar bisa, untuk menipu orang bisa, untuk kita melakukan yang nggak benar bisa lah. Itu balik ke kita sih. Karena kayak Metaverse dan sebagainya itu tinggal kita gunakan. Nah, caranya gimana? Ya kita coba berdialog. Kalau misalnya kita di gereja kita ada senior-senior kita yang mungkin masih old school. Nggak apa-apa. Karena memang beda zaman ya. Zaman dulu kan pakai komputer besar satu kayak lemari gitu. Tapi zaman sekarang komputer tipis. Pada zaman dulu saya masih zamanin Nokia ya. Itu kalau buat ngelempar di lantai itu lantai yang retak gitu. Kalau sekarang HP kita yang retak malahan. Nah, maka dari itu ya itu tadi. Teknologi bukan kita menjadi anti, tapi yang penting teknologi dipakai untuk betul-betul gitu loh. Jangan dipakai untuk menyebarkan hoax, gosip, jelekan rektornya misalnya, memfitnah rektornya. Saya percaya teman-teman Imakris nggak akan seperti itu. Nah, saya ngomong karena juga lagi di Imakris ya. Nah, jadi nggak mungkin seperti itu gitu loh. Nah makanya teman-teman apalagi buat isu-isu penggiringan opini itu harus hati-hati di grup WA, nyebarkan apalagi grup WA orang tua lah, itu harus hati-hati, jangan sembarang masukin ini karena durhaka jadi kayak ikan ya, itu kan apa ya kan nggak benar. Kenapa nggak kabarkan yang pasti Yesus ini juru selamat. Nah itu udah pasti tuh nggak mungkin ngarang karena memang Yesus adalah juru selamat ya. Jadi Metaverse ya itu tadi ya tentang Injil yang bisa diberitakan. Nah makanya kembali lagi nggak mungkin kan misalnya kita ngabarkan Injil baptisnya online kan nggak mungkin ya. Ayo baptis kayak ada kolam baptisnya di online kan nggak bisa, gimana ya. Ya nggak bisa ya, tetap baptisnya ya secara fisik dong. Makanya kembali lagi kan harus pendongkrak tuh. Karena saya punya teman ya, kadang-kadang orang lucu-lucu juga. Ada yang tanya sama saya, kan baptis kan kena air gitu ya. Loh berarti kalau saya shower tiap hari saya baptis dong ya, gak gitu konsepnya ya. Ini gimana nih? Nanti kalian siram-siram teman kalian udah dibaptis, geger nanti ya. Nah jadi itu tadi sih, Metaverse hanya vitamin dan pendongkrak. Tapi menurut saya sih itu teknologi yang bisa, kan masih panjang ya, karena kan ini masih semua aspek kok, nggak cuma religi, aspek bisnis pun masih melihat Metaverse, karena kan jualan tanah di situ bisa, bahkan ada yang augmented reality ya, itu misalnya contoh di Imakris ada yang jualan tanah online gitu, kayaknya bisa go ke situ juga. Tapi we never know, kita nggak pernah tahu. Yang pasti karena topik kita adalah religi, Metaverse juga bisa sarana untuk kita ngabarkan Injil seperti itu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya, dan nggak terasa ya teman-teman, kita sudah memasuki ke pertanyaan yang terakhir ya Kak ya. Dan mungkin akan aku langsung bacain ya Kak ya pertanyaan terakhir, yaitu mengenai bagaimana tips dan trik supaya kita dapat memanfaatkan perkembangan teknologi itu dengan baik Kak. Kan karena kita itu kan tidak bisa membendung atau membatasi perkembangan teknologi ya. Tapi kita pasti bisa mencari celah untuk memanfaatkannya. Dan juga bagaimana sih Kak, aku ada pertanyaan juga mengenai prinsip tadi, agar kita anak muda ini
hidup di era sekarang itu mempunyai prinsip yang kuat dalam menghadapi perkembangan zaman seperti ini. Iya, iya. Terima kasih Evan ya, nggak kerasa udah sampai pembicaraan yang panas sekali ya. Sampai kita berkeringat sekali karena memang sangat-sangat pembicaraan yang sangat panas. Nah, sampai di ujung. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana untuk memanfaatkan. Nah, kita kembali ke pondasi. Pondasi itu bahwa dasar kita ini diciptakan itu dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Jadi apa yang segala sesuatu yang kita lakukan, baiklah itu memuliakan Tuhan. Karena Tuhan itu mencipta kita, dan dia menciptakan kita itu nggak asal, Evan ya. Jadi kalau ada yang bilang, aku diciptakan Tuhan tuh gagal, itu permainannya setan. Jadi kalau saya selalu katakan dengan anak-anak muda, setan itu bukan yang nari-nari gitu ya, yang nari-nari, nanti ada yang boneka-boneka. Setan tuh bukan gitu. Cara kerja setan tuh di sini loh. Makanya ketika itu Yesus pernah menghardik Petrus karena dalam pikirannya itu ada pikiran setan. Enyahlah iblis. Nah, makanya kita harus tahu bahwa mindset kita ini diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Baik apa yang kita pakai, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Nah, maka dari itu pondasinya ya kalau kita bicara tentang teknologi, media-media yang ada dibuat oleh ya orang di luar sana maupun dalam negeri, ya kita pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Termasuk hidup kita ya. Jadi jangan sampai kita ini dikuasai oleh teknologi tapi kita ini menguasai teknologi. Kebanyakan kita kebalik ya. Misalnya HP. Boleh nggak main game online? Loh, boleh. Yang nggak boleh itu kalau kecanduan. Tapi kebanyakan orang main game online kecanduan nggak? Main sampai pagi jam 3, pagi jam 4. Sampai matanya merah-merah. Saya mau jadi atlet gitu, atlet e-sport. Bukan jadi atlet malah nggak bener. Loh, kalau memang atlet harus ikut latihan dong. Bukan di rumah main sampai pagi nggak ada waktunya. Terus saya mau tanya, kalau kita main game online itu tujuannya untuk apa? Happy kan. Tapi kalau orang main game malah happy apa malah ngamuk-ngamuk, marah-marah? Ngamuk-ngamuk. Duh kalah lagi. Ya nggak usah main. Karena tujuannya main game kita happy. Sama. Kita ketika teknologi dipakai untuk apa? Mempermudah kehidupan. Nah kalau kita pakai dengan cara yang salah ya jangan. Jadi pondasinya buat teman-teman, apa yang kamu lakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Nah saya mau tutup dengan sebuah ayat boleh ya. Di Roma 11 ayat 36 ya. Nah kita buka Alkitab kita. Kan ini acara religi ya. Nah, acara religius jadi harus dibuka. Roma 11 ayat yang ke-36 dikatakan, sebab segala sesuatu dari dia, D-nya huruf besar, berarti ini berbicara tentang Tuhan kita, dan oleh dia, dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi apa yang kita lakukan, baik itu dalam dunia nyata, fisik, atau dunia maya, metaverse, itu harus memuliakan Tuhan. Nah cara memanfaatkannya gimana? Satu, harus itu menjadi mengabarkan Injil, mengabarkan kebenaran, mengabarkan sukacita, mengabarkan hal yang positif. Ya memang kalau di dunia kadang-kadang kalau saya secara eksplisit saya akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi ada juga orang-orang dunia mungkin menyampaikan nilai-nilai kekristenan. Jujur itu nilai Kristen. Apalagi menghormati orang tua itu nilai Kristen. Menghormati pemimpin negara itu orang Kristen. Ya, terus apalagi kita mendukung setiap hal yang positif itu juga orang Kristen. Nah, jadi metaverse teknologi. Jadi kalau saya bisa simpulkan teknologi, ya marilah kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya rasa itu bisa karena kita diberikan hikmat untuk menggunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi semua untuk kemuliaan Dia, dari Dia, untuk Dia, kembali kepada Dia, dan kemuliaan nama Tuhan, Soli Deo Gloria. Amin. Amin. Terima kasih Kak Yuel atas waktunya, dan tidak terasa teman-teman kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin dari aku ingin sedikit menyampaikan kesimpulan ya dari pembicaraan kita pada hari ini, yaitu mengenai teknologi ya. Jadi seiring berkembangnya zaman itu teknologi semakin canggih sehingga membuat semua sektor kehidupan ikut berubah. Nah, teknologi yang canggih memiliki dampak yang besar bagi kita, kehidupan bermasyarakat khususnya untuk umat Kristiani, dan sudah sepatutnya kita menggunakan fasilitas yang ada dengan benar untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, seperti misalnya dengan menyebarkan renungan di media sosial, beribadah secara online di rumah, berkomunitas
bersama secara online dan masih banyak lagi. Dan sebagai anak Tuhan ya teman-teman, kita harus menggunakan teknologi intinya dengan bijaksana. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Kak Yuel tadi bahwa teknologi itu hanya sebuah alat dan pendongkrak. Selebihnya bagaimana diri kita sendiri untuk menggunakan teknologi itu untuk hal-hal yang baik dan tetap memuliakan nama Tuhan, seperti itu. Dan terima kasih Kak Yuel atas waktunya untuk menjadi pembicara di podcast ini. Dan bagi teman-teman Imakriser dan teman-teman yang sedang menonton acara ini, terima kasih sudah menyempatkan waktunya dalam menonton podcast kami hari ini. Dan kami dari pengurus Imakris Universitas Negeri Malang menyampaikan terima kasih, dan kami tunggu kedatangan teman-teman di acara-acara atau kegiatan Imakris berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.